Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah NIM T 2019-1061. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke-14. Di sini bab ke-14 tentang personel bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Ada beberapa sub pokok bahasan pada bab ke-14 ini. Yang pertama, keterlaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Kemudian, yang kedua, personel bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Kemudian yang ketiga, ini pola penanganan peserta didik yang bermasalah di sekolah dan madrasah. Kemudian yang keempat, ini tentang peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pembahasan yang pertama ini mengenai keterlaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Jadi pelaksanaan bimbingan dan konseling di madrasah ini dan di sekolah merupakan suatu program yang sangat penting. Karena apa? Karena konselor ini atau guru pembimbing merupakan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki informasi yang banyak mengenai permasalahan yang ada dan yang sedang dihadapi oleh para peserta didik. Kemudian pembahasan yang kedua ini tentang personel bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Jadi di sini personel merupakan personel bimbingan dan konseling ini merupakan segenap unsur yang terkait dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, dan koordinator bimbingan dan konseling itu sebagai pelaksana utama dari pelayanan tersebut. Di dalam personel bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah itu ada ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada guru koordinator guru pembimbing, ada guru pembimbing, ada guru kelas, ada guru bidang studi, ada yang namanya petugas administrasi layanan bimbingan dan konseling, kemudian ada perlengkapan administrasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini merupakan penanggung jawab dari pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Kemudian wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah ini merupakan seorang yang membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, termasuk dalam proses pendidikan. Kemudian yang ketiga ini adalah koordinator guru pembimbing. Jadi koordinator guru pembimbing merupakan seorang guru pembimbing yang membimbing para guru pembimbing dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi ini tuh seperti koordinator guru pembimbing, seperti ketua dari guru pembimbing. Nah, kemudian yang keempat ini adalah guru pembimbing. Nah, guru pembimbing ini merupakan ahli bimbingan dan konseling yang berasal dari sekolah lanjutan, kemudian sekolah menengah atau umum atau kejurusan atau kejuruan yang terdekat, atau personel yang mendapat tugas khusus dari atasannya untuk melakukan dan melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Personel selanjutnya yang kelima ini adalah guru kelas. Jadi guru kelas ini adalah seorang yang pendidik profesional sebagai guru yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, mengajar para peserta didik, kemudian mengevaluasi, dan juga dituntut untuk mengajarkan semua mata pelajaran di sekolah kecuali agama dan penjaskes. Jadi
beliau juga dituntut untuk mengajar dari jam pertama sampai jam berakhir, kemudian bertanggung jawab penuh atas kelas yang dipegangnya. Setelah itu guru studi. Nah, guru studi ini merupakan guru yang mengajar pada satu mata pelajaran tertentu yang ada di sekolah. Jadi guru bidang studi, seumpama pelajaran matematika, ini ada guru namanya seumpama guru Bu Nora. Jadi Bu Nora ini memegang dan mengajarkan mata pelajaran matematika. Jadi satu mata pelajaran saja. Kemudian ada personel yang ketujuh, ini adalah petugas administrasi bimbingan konseling. Jadi di sini yang bertugas untuk mengisi kartu pribadi peserta didik, kemudian menyimpan catatan-catatan penting ke dalam dokumen, kemudian menyelesaikan laporan dan pengumpulan data tentang peserta didik, mengirim dan menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan dan lain sebagainya. Kemudian personel yang terakhir ini adalah perlengkapan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi di sini itu yang alat pengumpul data seperti angket, kemudian pedoman wawancara dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu di sini juga berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data seperti kartu, buku, map. Setelah itu perlengkapan ini juga untuk melaksanakan teknis bimbingan yang diperlukan, antara lain belangko surat, kartu konseling, daftar kasus, dan lain sebagainya. Pokok yang ketiga ini adalah pola penanganan peserta didik yang bermasalah di sekolah dan madrasah. Jadi seperti contohnya peserta didik ini melanggar tata tertib di sekolah atau madrasah. Nah, tindakan ini dapat ditindak oleh kepala sekolah dan tindakan tersebut dapat diinformasikan kepada wali kelasnya. Nah, sedangkan guru pembimbing di sini ini berperan dalam menangani masalah peserta didik dengan melakukan penelitian tentang apa yang melatar belakangi sikap dan tindakan siswa tersebut. Kemudian dengan melalui serangkaian wawancara dengan berbagai sumber. Setelah itu penelitian itu dapat dilaksanakan jika wali kelas merekomendasikannya. Dan subpokok pembahasan yang keempat ini adalah peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan di sekolah. Jadi peranan seorang guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan sekolah ini ada 3 macam, yaitu guru sebagai perancang pengajaran. Jadi di sini guru itu dituntut untuk merancang sebuah kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran. Jadi guru ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh proses kegiatan belajar, mulai dari menciptakan kondisi sedemikian rupa dengan atau mungkin dengan metode atau strategi bagaimana supaya siswa itu lebih tertarik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ini guru sebagai pembimbing. Jadi di sini guru juga dituntut untuk melakukan pendekatan kepada peserta didiknya supaya proses belajar mengajar itu lebih harmonis. Pembahasan bab ke-14 semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.